Saya Pandu. Selamat pagi Bapak Ibu. Tadi sudah dibuka dengan momentum yang baik oleh Pak Dudung, Pak Andias membakar kita semua. Lalu kita lanjutkan momentum pagi ini dengan dua pembicara. Saya persilakan dulu Pak Hari atau Pak Mukti. Pak Hari ya, Pak Hari. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya sharing dari sini ya Pak ya. Tolong di allow. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak buat panitia yang sudah mengundang kami, saya dari Wika Beton di forum ini. Saya yakin teman-teman semua ini sudah punya keahlian di bidang beton. Mungkin kalau nanti ada beberapa pertanyaan, kalaupun sempat gitu ya, yang tidak bisa saya jawab, mungkin kita akan bisa mencari jawabannya secara bersama. Perkenalkan, mungkin saya Hari dari Wijaya Karya Beton, saat ini sebagai manajer divisi engineering. Nah, mungkin perkenalan sedikit terkait dengan Wika Beton. Kami adalah perusahaan salah satu anggota asosiasi AP3I, di mana saat ini kita juga sudah perusahaan TBK dengan ada beberapa anak perusahaan, Wika Kobe, Wika Krakatau Beton, kemudian Wika CLT dan Wika Pracetak Gedung. Market share kami di ready mix masih kecil, hanya sekitar 4% menurut annual report independen. Cuma kami sekarang fokus di pracetaknya. Kalau berhasil audit terakhir dari annual report sekitar 40-an% kita di pasar Indonesia ini. Dengan total produksi kita per tahun ini di angka 10 juta ton ya. Ini mungkin operation sales area kita ada di Sumatera, Jawa, dan juga sudah hadir di Sulawesi dan juga di IKN. Produk-produknya mungkin sama nih dengan teman-teman yang lain juga ya, dari tiang pancang, bantalan jalan rel, turap, pipa, balok jembatan dan sebagainya. Oke, pada kesempatan ini saya akan fokus ke produk yang slab track. Jadi memang di tahun 2 tahun ini kita mengalami lompatan yang begitu tinggi di teknologi terutama jalan rel dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Saya yakin teman-teman sudah sudah tahu juga informasinya. Mungkin sebelum memulai lebih dalam kita lihat teasernya dulu. Suaranya nggak kedengeran kayaknya. Turn up volume. Ya, ini gambaran terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah beroperasi. Nah, ini kami terlibat di salah satu produksi pracetaknya, yaitu adalah komponen bantalan. Jadi ada 2 tipe bantalan yang digunakan, yang satu adalah bantalan balas les, yang kedua adalah bantalan slab track. Nah, yang akan kami paparkan pada kesempatan ini adalah bantalan slab tracknya. Berikut produk informasinya. Jadi slab track ini merupakan suatu produk untuk mentransferkan beban kereta api ke tanah dasar. Kemudian yang digunakan pada proyek ini juga merupakan salah satu teknologi yang terakhir merefer pada teknologi CRTS di China Railway, dan juga memang digunakan untuk kecepatan yang lebih dari 300 km per jam. Nah, lokasi pabrik yang kita gunakan untuk produksinya berada di daerah Dawan. Lokasinya itu berada di lintasan strategis karena berada di tengah lintasan antara Jakarta dan Bandung. Modul-modul yang kita produksi ada 5 tipe. Jadi dimensinya yang paling besar ini adalah 5,6,
Kemudian ada yang tipe A juga, ada yang 4,9, 4,8 dan 3,71. Lebar slabnya 2,5 meter dengan tebal 20 cm dan beton yang digunakan adalah C50 atau kalau di pengertian Indonesianya adalah K500. Karena penyebutan ini kita merefer ke standar China yang digunakan. Nah, penggunaannya berbeda-beda. Kalau yang P5600 ini untuk bentang jembatan yang 32 meter. Jadi kalau kita lihat di sepanjang jalan tol MBZ itu kan di samping ada lintasan kereta kencang ya. Nah, itu ada yang 32 meter, ada yang 24 meter dan ada yang special span. Nah, itu yang tipe-tipe yang digunakan. Kemudian ada juga yang digunakan yang tipe-tipe pendeknya, biasanya digunakan untuk ada timbunan atau span jembatan yang khusus. Oke, jadi kenapa kita harus menggunakan slab track? Jadi berbeda dengan bantalan biasa, kalau karena ini kereta yang membutuhkan kecepatan kencang, makanya kita gunakan slab track yang dapat menjaga stabilitas kereta saat dia berjalan dengan kecepatan tinggi. Tapi tidak semua area lintasan itu menggunakan slab track, karena di mana mendekati stasiun, di situ kecepatan kereta memang tidak sekencang 300 km per jam. Sehingga model slabnya pun tidak digunakan, tapi menggunakan yang sistem ballastless. Nah, dengan penggunaan ini beberapa keuntungan tentunya dapat diperoleh, seperti kita dapat menghilangkan kebutuhan untuk perawatan balas, pemadatan, perbaikan lintasan. Kemudian karena ini bahannya terbuat dari beton, saya yakin teman-teman beton ini sudah paham bahwa beton itu adalah suatu bahan yang sangat durable dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan apabila kualitasnya pun konsisten. Nah, sekarang sekilas terkait dengan proses produksinya. Jadi dimulai tentunya sama seperti pembuatan pracetak pada umumnya, beton bertulang, yaitu adalah persiapan dari penulangan. Di sini kita melakukan penunggukan, pemotongan tulangan. Kemudian kita melakukan proses perakitan tulangan. Nah, karena ini massal, tentunya dari sistem produksi ini sangat dibutuhkan efektif. Karena produktivitasnya pun rutinitas sehari-hari, sehingga kita menggunakan suatu peralatan-peralatan khusus untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan kita ini terukur. Kemudian persiapan cetakan, jadi pabrik ini menggunakan 90 set cetakan, sehingga memang untuk memenuhi kebutuhan yang sangat banyak dari komponen pracetak ini. Nah, pertama-tama tentunya kita berpikir nih, kalau slab track itu kan pelat, pasti lintasannya nanti lurus gitu kan. Bagaimana cara dia belok? Nah, ini kita meng-setting yang namanya rail bearingnya. Nah, ini yang ada tekukan-tekukan itu tidak menyatu dengan cetakan utamanya, tetapi harus disetting sesuai dengan data pengukuran yang diberikan kepada kita. Nah, berarti nanti diukur kembali posisinya untuk tipe-tipe di mana ada curve pada lintasan. Kemudian umumnya persiapan cetakan tentunya kita harus memberikan minyak cetak supaya hasil produknya itu mudah dilepaskan dari cetakan. Kemudian kita pasang yang namanya insert slip yang terdiri dari bahan insert plastik yang nanti akan menjadi pengikat aksesoris penambat pada rel. Kemudian tulangan yang sudah dirakit dimasukkan ke dalam cetakan dan dilakukan pengecoran. Pengecorannya tentunya kita gunakan hanya eksternal vibrator yang sudah tersedia di cetakan yang sudah tersedia tadi. Nah, setelah umur beton mencapai 400 ke 400, kemudian diangkat dari cetakan. Setelah dari keluar dari cetakan tentunya harus dilakukan visual inspeksi terhadap produk. Nah, yang dilakukan adalah kondisi kekasaran bagian permukaan bawah produk, karena nanti ini akan digunakan sebagai sambungan antara beton pelapis saat proses instalasi. Jadi untuk memastikan friksinya baik, di sini disyaratkan pengkasaran di bagian permukaan bawah. Ya.
Oke. Begitu juga dengan visual inspeksi terhadap permukaan ya. Tadi ada bearing wall, bearing surface-nya kita cek, tidak boleh ada gompal. Kemudian juga di sini ada bagian insert strip-nya ini tidak boleh tertutup atau kemasukan material beton. Nah, yang teknologi yang baru yang kita gunakan adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan secara cepat dengan memanfaatkan teknologi laser. Jadi kita harus memastikan bahwa toleransi dimensi yang hasil produksi itu masuk dalam kriteria, di mana posisi titik, ketinggian, ketebalan, kerataan itu harus terukur dan harus masuk dalam batas toleransi. Nah, dengan kemudahan ini tentunya kita harus memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan bagaimana kita mengukur hasil produk kita. Oke, ini sedikit informasi bagaimana kita menggunakan teknologi digital untuk memastikan toleransi produk kita masuk ke dalam batasnya. Mungkin ini yang di Wika Beton ini baru pertama kali kita menggunakan teknologi laser ya. Saya nggak tahu nih teman-teman ini jangan sudah dari dulu nih. Oke, tentunya setelah diperiksa dari dimensi oke, nah tentunya kita melakukan perawatan beton dengan cara melakukan perendaman di dalam kolam air dengan minimum perendaman selama 3 hari. Nah, selama 3 hari ini tentunya kita harus menjaga suhu permukaan antara produk dengan air itu tidak lebih besar dari 10 derajat karena ada persyaratan dari spesifikasi kontraknya. Nah, ini air ini tentunya secara rutin diganti nih, minimal sebulan sekali kita ganti dengan air baru untuk memastikan produk itu malah tidak kotor gitu ya. Jadi kita harus ganti dengan air baru dengan siklus 1 bulan minimal. Ya, setelah di lokasi penumpukan di stacking, ini tetap kita rawat selama 10 hari ke depannya untuk memastikan tidak terjadi retak kusut pada permukaan beton. Ya, quality assurance-nya di sini yang tadi ada di dimensi inspection, kemudian di sini juga ada beberapa pengujian yang dilakukan seperti protective layer thickness untuk memastikan bahwa cover betonnya itu tercapai, kemudian ada pull out resistant di mana insert yang tadi kita pasang, kita kasih penambat terus kita cabut. Ini untuk memastikan bahwa lekatannya pun memenuhi persyaratan. Kemudian ada juga persyaratan terkait insulation performance test di mana tidak boleh ada arus listrik yang berlebihan mengalir yang dapat mengganggu sinyal keretanya. Dan yang terakhir static loading test untuk memastikan kekuatan lentur dan kekuatan geser produknya tercapai. Ya, ini pelaksanaan di lapangannya hanya cuma di setting, kemudian di bagian layer antara lapis bawah dan lapis slab tracknya itu diisi oleh material SCC. Tentunya setelah dilakukan proses survei sesuai dengan lintasan track yang diharapkan. Ya, terakhir Pak, jadi benefit dari penggunaan slab track ini ya tentunya dapat menjaga
Tapi ini belum maksimal karena target kami adalah 400 batang per hari untuk spoon pail. Untuk square pail-nya juga kami saat ini masih produksi 630 meter ya, masih sedikit tapi masih pengembangan juga karena kami masih baru juga, dan ready mix itu 385 meter kubik per hari. Untuk ukuran spoon pail sendiri kami produksi dari mulai diameter 400 sampai dengan 800. Dan kalau yang square pail mulai dari 25 kali 25 sampai dengan 500 kali 500. Untuk ready mix sama seperti yang lain, jadi kita juga produksi mulai dari diameter K100 sampai dengan K1000 ya. Nah, untuk lokasinya kami berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Semarang Demak, kilometer 16,5, Kelurahan Batu, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak ya, Jawa Tengah. Untuk pasarnya sendiri saat ini karena kami juga belum genap 1 tahun, kita sudah mensuplai di beberapa daerah. Yang paling banyak adalah masih di Jawa Tengah, terutama pasar kita yang saat ini adalah yang paling besar di kawasan industri, karena di Jawa Tengah ini pabrik-pabrikan investor asing terutamanya masih lagi banyak-banyaknya masuk gitu kan. Tapi tidak, selain Jawa Tengah juga kami juga kirim ke Jawa Barat, ke Banten, dan ada 2 tempat di Kalimantan, seperti itu. Nah, selanjutnya produksi spoon pail 350 batang per hari ya. Untuk mensupport itu, pertama-tama kita mulai dari material. Jadi material juga kita sebagian ada yang produksi sendiri. Yang pertama adalah wire root ya, jadi kita beli raw material, kemudian kita drawing sendiri untuk menjadikan ukuran ya sesuai dengan diameter spoon pail, karena di spoon pail kan diameter wire rootnya berbeda-beda, seperti itu. Baru kita pakai untuk produksi, untuk tulangan. Kemudian selain wire root kita juga produksi joint plate sendiri ya Pak ya. Itu mulai dari plat coil, kita beli materialnya, kemudian ada penyambungan plat coil, terus pembuatan joint plate-nya sendiri ya Pak, yang mungkin bisa dilihat dengan gambar yang saya tampilkan di sini. Nah, ini adalah spesifikasi untuk spoon pail standar mengikuti dengan SNI yang sudah ada di Indonesia. Kemudian ini selain produk standar, kita juga memproduksi spoon pail yang ini sebenarnya standar Cina ya. Jadi kemarin kan sudah dibahas bahwa spoon pail ini ada impor dari luar negeri gitu ya Pak ya. Karena yang pengalaman dari kami, investor dari Cina itu ketika datang ke Indonesia, mereka juga untuk desain pabriknya itu juga pakai engineer dari Cina, seperti itu. Nah, kemudian spoon pail yang dipakai itu adalah ya standarnya Cina. Nah, mungkin itu kenapa mereka masih impor dari sana gitu, nggak beli dari Indonesia. Nah, ini saya coba tampilkan di sini, sebenarnya sama aja untuk spoon pail itu antara yang standarnya Cina sama SNI, cuma perbedaannya ada di ketebalan beton. Nah, sebagai contoh yang saya tampilkan ini adalah diameter 600. Untuk diameter 600 di Indonesia ini ada ketebalannya adalah normalnya 100. Cuma kalau di Cina sendiri itu ketebalnya antara 110 sampai dengan 130. Jadi perbedaannya di situ. Ini adalah flowchart alur produksi mulai dari pembesian, pengecoran, spinning,
curing sama stok ya. Dan ini adalah gambaran sekilas tentang workshop produksi kami. Jadi dimulai dari kita ada 5 row ya, 5 row untuk proses produksinya, mulai dari pembesian, kemudian pengecoran, selanjutnya adalah steam sama demolding dan stock yard seperti itu. Untuk area produksinya sendiri kita hanya kurang lebih di 1 hektar untuk memproduksi kapasitas 350 batang. Nah, mulai dari yang pertama adalah proses cutting dan heading. Ini untuk tulangan ya Pak, proses pembuatan tulangan. Kami memiliki 2 mesin cutting dan heading, semuanya keterkaitan ya. Jadi setelah dipotong langsung otomatis untuk pembuatan heading gitu. Ini memiliki pemotongan dan pembuatan heading 5.000 batang per hari. Kemudian lanjut ke caging atau cage forming, sama dengan yang mesin tadi, kita memiliki 2 unit. Di sini caging sama forming juga kami memiliki 2 unit mesin dengan kapasitas 2 mesin ini adalah 350 batang per hari sesuai dengan kapasitas produksinya. Setelah proses penulangan selesai, kemudian proses selanjutnya adalah assembling ya. Jadi memasukkan tulangan ke dalam cetakan atau molding. Selanjutnya proses pengecoran. Pengecoran mungkin tadi juga disinggung mengenai fly ash ya. Jadi untuk pengecoran ini kami juga menggunakan fly ash sebagai bahan bakunya selain semen juga ya Pak ya, untuk mendukung produk green ya, seperti itu. Kami memiliki 1 batching plant dengan 2 mixer dengan kapasitas 2 kubik per batch. Dan untuk jalur pengecorannya ada 4 line. Setelah pengecoran selesai, maka dilanjutkan dengan proses penutupan cetakan bagian atas dan kemudian stressing. Untuk mendukung produksi yang seperti saya sampaikan bahwa ini perlu proses stressing. Unitnya ada 3 unit dengan kapasitas 300 ton 1 unit dan 2 unit berkapasitas 600 ton, karena untuk kapasitas 300 ton itu prosesnya lebih cepat daripada dengan kapasitas 600 ton. Untuk stressingnya berapa MPa tarikannya itu tergantung dengan ini ya, diameter sama tipe spoon pail sendiri. Nah, selanjutnya setelah proses stressing selesai, kemudian proses pemadatan atau pemadatan ya untuk membuat lubang di dalam spoon pail itu adalah proses spinning ya. Proses spinning sendiri di kami ada 4 interval ya. Jadi yang pertama itu adalah 200 RPM selama 3 menit, kemudian 600 RPM selama 3 menit, kemudian 900 RPM selama 3 menit, dan yang terakhir adalah 1200 RPM selama 6 menit. Setelah proses spinning selesai, kemudian produk yang setengah jadi ini akan di steam curing selama 5 jam untuk agar beton atau spoon pail siap untuk dibuka atau di demolding ya. Untuk proses steam sendiri 5 jam dengan suhu antara 60 sampai 70 derajat atau 80 maksud saya, 80 derajat ya selama 5 jam. Dan selanjutnya ada penyetokan, stok sama delivery. Dan untuk mendukung semua pekerjaan yang tadi saya sampaikan bahwa dibutuhkan alat angkat, di kami memiliki 9 unit overhead crane
Jadi 7 unit itu ada di area produksi dan untuk stockyard itu 2 unit. Kemudian untuk proses tes ini kami bekerja sama dengan kemarin sama Bu Komang untuk pengetesannya dan ini adalah dokumentasinya ya. Ini adalah proyek PSN ya yang sudah kami lakukan, sudah kami supply yaitu di Tol Semarang Demak seksi 1. Ini paketnya HK dan BCG dari Cina. Mungkin itu Pak dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kedua pembicara. Bu Lis, mohon maaf, berarti tidak ada pertanyaan langsung? 5 menit aja Pak. Oh 5 menit masih mungkin? Mohon maaf Pak Dudung, umur 1 tahun sudah pegang PO, ada kawan-kawan di asosiasi ya, agak aneh aja saya. Jadi umurnya sudah muda, masih muda 1 tahun tapi sudah produksi untuk skala yang seperti ini ya. Bu Lis masih memperbolehkan ada 5 menit pertanyaan. 2 pertanyaan silakan. Kalau mau ada diajukan. Saya rasa sesi Pak Hari sebetulnya mungkin perlu lebih panjang, banyak pertanyaan sebetulnya. Mungkin tapi bisa chat, mungkin ada sesi lain nanti. Boleh Pak, karena kita masih ada rangkaian acara berikutnya, betul. Mohon maaf ini, tapi kalau belum keluar pertanyaannya, saya yakin banyak pertanyaan untuk beliau berdua ini. Topiknya Pak Hari berat sih sebetulnya, sehingga mungkin perlu waktu lebih rileks Pak untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu, 1-2 pertanyaan maksimum. Pak, ya Pak Dudung, ya. Yes. Ya terima kasih. Untuk yang flash Mas, saya mohon arahannya. Dari mana, kemudian bagaimana cara melakukan incoming materialnya Mas, supaya didengarkan oleh semua, terutama yang PLN, dan oleh PUPR, ya ada Pak Andias masih ada kan, nah nanti harapannya nanti sebagai bahan pembicaraan ketika kita ketemu pendetilan untuk pemakaian flash di Indonesia, karena ya selain harganya pasti lebih murah kan, kedua kita dapat karbon, jadi manfaatnya banyak sekali. Kemudian dia banyak sekali kita bisa ramah lingkungan dan sustainable ya. Silakan Pak Mukti. Yeah. Oke, terima kasih Pak Dudung. Jadi kita dapatkan dari PLTU yang ada di Jawa Timur ya, cuma di perbatasan letaknya mungkin Pak ini lebih paham. Ya, di Jawa Timur itu. Lokasi tepatnya kami belum, itu belum tahu, tapi kita dikirim oleh supplier sih Pak, dari supplier seperti itu, jadi nggak langsung dari PLN. Nanti ini juga saya mau diskusi juga sama PLN ke depannya. Gitu cuma, nah untuk pemakaiannya sendiri kami 1 hari itu 33 ton, itu pasti Pak Dudung, seperti itu. Spesifikasinya? Saya kurang paham itu Pak untuk yang ini. Tapi yang jelas supply us. Ya nanti di follow up dengan beliaunya di Tanjung Jati B, karena beliaunya ini yang dari Tanjung Jati B kemarin. Oh, oke siap. Monggo didiskusikan langsung nanti setelah itu. Mohon maaf Pak Dudung, sudah masuk asosiasi kan Pak? 1 tahun? Sudah Pak. Oh sudah. Alhamdulillah. Ya nanti kita kembangkan untuk men-challenge teman-teman yang lain. Ini produksinya tadi 350 ternyata masih kurang ya. Ingin menjadi 400. Ya, targetnya kita 400 per hari. Ya, saat ini kita memang untuk pemasaran masih swasta ya Pak, tapi di kemudian hari kita berharap sih dapat proyek-proyek dari PUPR seperti itu Pak. Ya. Jadi beliau juga membawa pasar-pasar dari luar negeri Pak Dintat. Terutama dari yang sekarang lagi banyak duit yang masuk Indonesia, ya nggak apa-apa nanti berkolaborasi kita. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian kita akhiri sesi ini. Tepuk tangan untuk kedua pembicara.
kasih Bapak Ibu.